Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu saya. Jadi pada pertemuan sekarang, ya, hari ini kita akan membahas penjelasan tentang materi stack atau tumpukan. Saya buat project baru dulu. Ya, ini console application ya. Nama projectnya saya buat adalah stack. Oh, salah ya. Yang .NET Framework. Tadi yang console application, ini stack. Contoh stack ya. Nanti jadi redundansi data karena ada nama dari stack. Nah, ini saya sudah buat project baru stack. Jadi stack itu apa? Secara ringkas, stack itu kalau diharfiahkan atau di bahasa Indonesia kan artinya tumpuk. Ya, numpuk seperti data yang ditumpuk-tumpuk. Ada data yang paling atas, kemudian cara mengambil data atau mengeluarkan data itu adalah dengan cara diambil dari atas supaya ke berapa gitu ya. Ada di penjelasannya ya. Gitu. Misalnya seperti ini. Pertama, hal yang dilakukan dalam stack itu kita mendeklarasikan stack itu sendiri. Caranya adalah stack, kemudian diikuti dengan nama variabelnya, misalnya adalah koleksi data juga lah ya. Saya ini suka nama-nama koleksi data. Kemudian new stack. Di sini ada tipe datanya. Tipe datanya adalah string saja. Kemudian new stack. New stack string. Kemudian jadi penjelasannya ini baru deklarasi. Jadi ada variabel dengan nama koleksi data dengan penggunaan stack. Tipe datanya apa? Tipe datanya string. Alfabet ya, simbol, alfabet dan seterusnya. Nah, ini sudah kita deklarasikan. Ketika kita jalankan, maka hasilnya nothing ya. Empty results. Kenapa? Karena kita baru mendeklarasikan. Saya buat besar dulu tulisannya. 36 cukup kayaknya. Oke. Saya close. Kemudian bagaimana cara menambahkan stack? Cara menambahkan stack itu, pertama kita tulis dulu koleksi datanya. Koleksi data ini adalah variabelnya, kemudian diikuti dengan push. Apa yang di push? Push itu artinya kalau pada ngomongin array list, push itu sama seperti fungsi add atau menambahkan. Ingat, push ya itu adalah menambahkan data. Misalnya adalah nama-nama orang aja ya, ada Naruto mungkin, nama yang paling familiar sama orang Indonesia. Kemudian ada koleksi data .push, apa yang mau di-push? Ada Sasuke. Kemudian koleksi data .push, apa yang mau di-push? Ada Sakura. Kemudian kita jalankan. Maka hasilnya juga tidak ada apa-apa. Kenapa? Ya sudah ditambahkan tapi belum ditampilkan. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Ya sama seperti tadi ya, sama seperti sebelumnya minggu membahas tentang array list, kita gunakan for each kalau menampilkan semua. For each ada string in, mungkin nama variabelnya adalah tampilkan. Apa yang mau ditampilkan? String tampilkan. Apa yang mau ditampilkan yaitu koleksi data. Atau ini jangan koleksi data lah, nanti kalian ingatnya itu pada array list, misalnya adalah tumpukan. Koleksi tumpukan. Sedikit panjang kata-katanya, tapi tidak apa-apa, agar kalian bisa membedakan variabel antara koleksi data itu punyanya array list, tapi koleksi tumpukan itu punyanya stack. Kayak gitu aja. Kemudian ada console, write line. Apa yang di write line? Tampilkan. Nah, muncul pertanyaan. Ini
kenapa nggak menggunakan seperti ini, Pak? Ya boleh aja sebenarnya seperti ini ya. Tapi dulu saya jalankan dulu ya. Saya akan jelaskan nanti. Nah, maka hasilnya adalah Sasuke-nya Naruto, Sasuke dan Sakura Naruto-nya di paling bawah. Kenapa? Karena data yang pertama kali masuk, ya ini seperti konsepnya LIFO ya, last in, first out. Jadi yang pertama kali keluar, yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali keluar. Seperti numpuk ya. Jadi yang pertama kali masuk itu paling bawah. Kemudian Sasuke selanjutnya dia numpuk di atasnya Naruto. Kemudian ada data baru lagi namanya Sakura, dia numpuk di atasnya Sasuke. Seperti itu. Nah, kalau data baru lagi gimana, Pak? Ketika ada data baru di sini ditambahkan, maka dia akan di atas Sakura seperti itu. Ada data baru lagi, maka di atasnya lagi. Sama seperti konsep tumpukan ya. Sudah ada materinya, silakan pelajari. Nah, ini sudah menampilkan, saya stop dulu. Kita coba lagi, misalnya koleksi data, push, ada apa lagi? Ada Sasuke, ada Kakashi ya. Kakashi gitu nggak sih tulisannya? Saya nggak paham. Nah, ketika dijalankan maka data yang paling atas adalah Kakashi, seperti itu. Paham ya? Nah, baik lagi ke sini, Pak. Penggunaan kurung kurawal ini bagaimana? Bisa nggak dihapus ya? Ya bisa ya. Kenapa? Karena statementnya hanya satu. Nih, statementnya hanya satu. Ketika statementnya lebih daripada satu, ini kan satu nih ya, siklus. Lebih daripada satu, maka kita butuhkan adalah kurung kurawal. Artinya apa? Misal nih ya, ada konsol, write line, kita menambahkan seperti ini misalnya, ini statement biasa saja. Ketika kita jalankan, seperti ini ya. Ini nanti di luar ini jatuhnya ya. Bagaimana bagusnya ya? Ya sudahlah ya. Ketika saya jalankan, maka dia akan mencetak di akhir ya. Hanya di akhir. Kenapa? Karena perulangannya memang setelah diulang-ulang dipanggil di koleksi tumpukan, maka pada akhir segmen kita gunakan red line bentuk minus-minus atau garis putus-putus seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan kurung kurawal, maka statement ini akan diulang dalam tampilkan, yaitu fungsi for each diulang-ulang. Jadi artinya apa? Nanti ada Naruto cetak garis, ada Sakura cetak garis, Sasuke cetak garis, Sakura cetak garis, Kakashi cetak garis. Artinya apa? Fungsi ini akan memasukkan ke dalam apapun statementnya, maka dia akan masuk kategori si for each. Kita jalankan. Nah, benar kan? Seperti ini maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya hanya satu statement, statement seperti ini, ya saya rasa penggunaan ini tidak diperlukan menurut saya. Bukan ini aja lah ya, setiap editor coding itu beda-beda ya. Kalau saya itu nggak butuh ya. Penting tapi nggak butuh. Kalau pada hanya satu statement ya buat apa ya? Kalau misal lebih daripada satu statement, ya silakan gunakan itu, wajib ya, bukan silakan tapi memang diwajibkan. Oke, ini sudah ya. Kemudian bagaimana cara mengambil data yang paling atas. Kalau kita ngomongin di sini kan ini paling atas, bukan ya. Ini masuk pertama berarti ini paling bawah. Kemudian ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 inilah yang paling atas. Kebalikan dari si coding kita. Ini kita jalankan dulu. Kita mengulang kembali, yang paling atas itu adalah Kakashi ya. Nah, bagaimana cara mengambil dari koleksi data? Ada push ya untuk menambah. Kemudian ada koleksi, tumpukan, dot. Kalau tadi ngomongin push, kalau untuk mengambil itu adalah pop. Apa yang mau di pop? Ya cukup pop aja. Maka ketika dijalankan, misalnya ada pop satu kali ya, saya jalankan. Pop ini adalah fungsi untuk mengambil tumpukan dari si stack ya. Misalnya kalau pop satu kali, maka yang keluar adalah Kakashi. Ketika dijalankan,
hasilnya masih 4. Kenapa 4? Karena ketika kita ambil, tapi tidak kita tampilkan, tidak kita update data yang ada dalam tumpukan sekarang. Setelah saya menggunakan for each paste, maka ketika dijalankan hasilnya adalah, saya tambahkan inilah ya, konsol biar ada sedikit mempertegas antara data atas sama data bawah, biar terlihat seperti itu. Ada pembeda lah ya. Maka hasilnya adalah yang di atas masih lengkap personilnya, Kakashi, Sakura, Sasuke, dan Naruto. Yang di bawah Kakashi sudah dikeluarkan. Kenapa? Karena sudah di-pop, data itu sudah diambil. Ya. Bisa nggak nge-pop dari bawah? Ya nggak bisa ya. Jadi fungsi stack itu seperti fungsi data yang terakhir adalah data yang pertama kali keluar. Atau konsepnya adalah, mana notepad-nya? Ini dia. Konsepnya adalah LIFO. Ini punya stack ya. Nanti ada lagi namanya FIFO, itu punyanya Q. LIFO itu singkatan L, itu singkatan ininya. Last, I, in, F equal first, O equal itu sama dengan ya, kapital equal first, apa bahasa Inggrisnya? First. Nah, jadi LIFO itu mempunyai sifat, stack itu mempunyai sifat LIFO, yaitu last in, first out. Yang terakhir kali masuk adalah yang pertama keluar, first out. Seperti itu. Jadi yang terakhir tadi apa? Ya Kakashi, yang nanti di pop pasti keluar adalah Kakashi, tidak bisa Sakura. Nah, kalau misalnya untuk mengambil Sakura bagaimana, Pak? Sasuke. Nah, berarti popnya adalah 2 kali. Seperti ini. Koleksi tumpukan.pop 2 kali. Saya jalankan. Maka hasilnya adalah, ya benar, Sasuke yang paling atas. Ya, seperti itu. Paham ya? Kalau misalnya saya pop, ya pop 3 kali, berarti koleksi tumpukan hanya Naruto. Tuh, Naruto kan. Nah, fungsi seperti ini bisa nggak dilakukan ulang-ulang ya? Jadi ada push, ada pop ya? Bisa jawabannya. Berarti menggunakan fungsi for. Ya. Misalnya kita buat pernyataan entry ya. Di sini console, write line. Kita kembangkan ya. Maksudnya mengambil data sebanyak yang user inginkan. Anda mengambil data sebanyak, misalnya sebanyak 3 ya, maka 3 akan dipangkas langsung menggunakan pop, seperti itu. Bagaimana caranya? Berarti ada variabel yang ditampung di situ. Misalnya adalah integer, namanya, karena bentuknya angka ya, ambil gitu ya, atau diambil lah, lebih manusiawi namanya. Sama dengan integer parse, konsol, disimpan dulu ya, read, sifatnya hanya dibaca. Saya enter saja mungkin, biar kalian lebih enak. Nah, seperti ini. Jadi Anda mengambil data sebanyak, nah itu disimpan dalam variabel namanya diambil. Selanjutnya apa? Berarti di sini ada for integer diambil, dimulai, apa ya? Kalau diambil enaknya apa ya? Diambil, di pop lah ya. Di pop sama dengan diambil. Seperti itu. Kemudian titik, di pop harus lebih kecil daripada atau sama dengan diambil. Kemudian di pop plus plus.
Console write line, koleksi tumpukan titik di pop. Nah, seperti itu ya. Ada yang salah itu? Wis, kok equal? Salah. Ngapa pakai console write line? Tumpukan dot pop gimana sih? Nah, di sini ada keterangan salah ya. Integer diambil same variable. Mana same? Sama. Oh iya, ini diambil. Berarti ini di pop gitu ya. Di pop dimulai dari 0. Saya jalankan. Anda mengambil data sebanyak 2. Ini harusnya jangan console write line, tapi console write aja. Bentar. Oh, 2 ya. Sorry. Ini saya perbaiki dulu. Jangan console write. Ya. Jadi diambil 2, tinggal kasih lebih kecil. Dimulai dari 0. 0, 1, 2. Diambil 2, maka oh ini ya. Karena ada sama dengan, saya lupa ya. Kalau enggak, buang aja sama dengannya. Boleh dari 0, tapi sama dengannya dibuang. Maka ada Naruto dan Sasuke. Kenapa 2? Karena memang 2 yang diambil, yaitu Kakashi hilang di pop, Sakura hilang di pop. Nih ya, tinggal Sasuke dan Naruto. Kita coba lagi. Misalnya saya ambil 3, tinggal Naruto. Nah, kenapa tadi terjadi error? Karena saya membuatnya seperti ini harusnya ya. Kalau dimulai dari 0 berarti harus lebih kecil, bukan sama dengan. Jadi dia ada kelebihan 1. Misalnya 2, maka Sasuke atau Naruto. Kenapa 2? Kakashi cabut, Naruto Sakura cabut. Jadi tinggal Naruto dan Sasuke. Seperti itu. Ups, salah lagi. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat cara untuk mempop secara penggunaan for atau perulangan, ya cukup seperti ini. Kita menambahkan, Anda menambahkan statement baru ya, Anda mengambil data sebanyak berapa. Misalnya 2. 2 itu di typing oleh si user, kemudian akan disimpan dalam variabel namanya diambil. Kenapa disimpan? Karena di sini hanya read, ya fungsi read. Terus kemudian integer parse-nya apa Pak? Ini konversi dari string menuju integer ya. Nih ada bacanya. Convert the string representation of a number to its ya. Its itu ya punyanya si diambil dari 32 bit ya, tandanya menuju apa itu ya? Ini ya 32 integer ya. Jadi konversi dari integer dari string menuju integer sebanyak 32 bit. Ini wajib menggunakan ini ya kalau menggunakan integer karena konversi. Nah, kalau misalnya dimulai dari 1, berarti ini 1 ini harus ada sama dengan. Ya, misalnya 2. 2 berarti data yang diambil adalah si Kakashi dan Sakura. Berarti integer di pop dimulai dari 1. Kenapa? Saya menggunakan elemen 1 aja ya. Di pop 1. Ini 1 ya. Pertama, pop itu nilainya adalah 1. 1 lebih kecil daripada diambil. Diambil tadi berapa nilainya? Adalah 2. Saya mungkin mempertegas saja di sini. Dimulai dari 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? Kenapa 2? Si user tadi inputnya 2 di sini. Contoh sampelnya atau skenario tadi seperti itu. Apakah lebih kecil daripada atau sama dengan 2? Jawabannya iya. Maka pop 1 kali. Hilanglah si Kakashi, kayak gitu ya ceritanya. Kemudian ada increment di sini, pop ditambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Jawabannya iya.
maka dia akan mengeksekusi ini. Tumpukan .pop, berarti hilang si Sakura. Increment, tambah satu lagi. Jadi 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak. Ini tidak akan dieksekusi. Keluar dari blok. Maka yang muncul adalah Naruto dan Sasuke. Seperti itu ya, saya Ctrl Z dulu semua. Nah, jadi cukup menambahkan variabel baru, yaitu diambil di sini. Seperti itu ya. Jadi sudah push, sudah pop. Bisa nggak menambahkan dengan fitur new entry kayak gini ya? Menambahkan, kalau ini kan mengambil, tapi ini menambahkan, tapi sifatnya adalah new entry. Ya bisa, nggak masalah ya. Misalnya kita pop ya. Di sini ada penambahan baru. Ada tampilkan ya. Di sini ada do. Kenapa saya pakai do? Karena ini akan diulang berkali-kali. Nah, di sini ada while. Apa while-nya? Bentar, di sini ada kata ulangi ya. Sorry. String ulangi. Kemudian di sini ada penggunaan ulangi. Harus sama dengan y kecil atau ulangi sama dengan y besar. Ya, rapi. Ulangi. Oke. Di sini ada statement console write line. Coba lagi. Sebentar ya, saya ketik dulu, nanti saya jelaskan. Ulangi console write line. Ulangi. String ulangi. While sorry. Ini saya buat global dulu. Oke, ini saya jalankan dulu. Hapus. Ini saya rapikan. Oke, saya rapikan. Koleksi data, kemudian via for each. Tampilkan dulu ya. Sini ada statement input text ya. Input, ada string input data apa gitu ya. Input data. Kemudian di sini ada, saya langsung menggunakan deklarasi di sini ya. Jadi deklarasi itu bisa seperti ini atau langsung. Bedanya apa? Kalau ini global ya. Kalau ini lokal, yang digunakan yang bisa nanti diproses hanya di dalam do saja. Tapi di luar dari do itu nggak bisa ya, di lokal. Ini ada penjelasannya di semester 1. String, karena saya sifatnya hanya sekali pakai ya. Jadi saya gunakan ini. Contohnya ada lain nggak? Ada, kemarin pada area list saya menggunakan yang sekali pakai, yang lokal. Jadi string input data lah saya buat sini. Console read line, bukan write. Ini dia. Nah, ini disimpan dulu atau ditampung dalam input data seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Di sini ada panggil for variabelnya, yaitu koleksi data, seleksi tumpukan, titik push. Apa yang mau di push? Yaitu isi dari input data, titik koma. Kemudian mau coba lagi. Nanti kalau coba dia tampilkan lagi seperti itu. Ya, kita jalani dulu. Tapi di sini ada clear nanti ya. Biar bagus ya. Console.clear. Dijalankan. Kakashi Sakura, ya ini normal ya. Masih dalam bentuk typingan tadi. Input data baru, ya input lah.
misalnya adalah SBY, misal ya. Sorry, tidak ada politik di sini ya. SBY itu terpikir oleh saya ya. Kemudian enter. Mau coba lagi, ketika saya jawab iya, maka SBY muncul. Oh iya, ini ada forage di sini. Saya close dulu. Saya close dulu ya, sorry. Di sini tidak boleh ada ini lagi ya. Ini harusnya di luar dulu. Atau data baru lah ya, data baru jangan ada Sakura lagi ya. Oke, kita cobalah. Data masih kosong, input data. Datanya adalah 1, coba lagi iya. Kemudian 2, coba lagi iya. Kemudian ada 3, mau coba lagi tentu. Jadi semuanya akan menumpuk yang paling atas karena sifatnya adalah LIFO, last in first out. Apapun datanya dia akan numpuk di paling atas ya. Kemudian 3, ada 4, coba lagi iya. Ada 5, coba lagi iya, dan seterusnya. Data baru misalnya adalah sudah 5 berapa? 6. Mau coba lagi, ketika bukan jawab Y kecil atau Y besar, misalnya N, atau R, yang penting bukan Y besar atau Y kecil, misalnya R aja, maka dia akan keluar dari statement block dari si, do, dan while. Kita lihat dulu skenario-nya. Maka dia akan hilang, ya bukan hilang, tidak menampilkan isi dari stack. Kalau mau tampilkan nanti ada codingnya. Anda mengambil data sebanyak, karena tadi sampai 6, saya ambil data sebanyak 3 aja. Maka yang muncul hanya 1, 2, dan 3. 4, 5, 6-nya mana Pak? Sudah di pop sebanyak 3 kali. Ya. Mungkin saya sempurnakan sedikit codingnya. Tadi ketika dijalankan, harusnya di sini di forage. Ya. Forage itu di bawah sini. Ya. Setelah clear. Ya. Seperti ini. Kemudian di forage tadi harusnya ada ini ya. Console. Sedikit rapikan saja. Pipeline. Ada kayak penggaris gitu lah ya. Nah, seperti ini. Ya, ini saya lihat dulu, rapikan. Kemudian ini hanya menampilkan. Setelah di-clear, maka ada garis putus-putus. Coba ya. Jangan di-clear kayak gitulah ya. 1, coba lagi iya. Nah, kan rapi kan? Input lagi. 2. Oh, salah. Kurang rapi ya. Input lagi ini ya. Input lagi saat di for each ini seperti ini harusnya, bukan di atas. Console clear-nya apa? Ketika di input dia akan di clear dan ditampilkan. Nah, coba lagi ya. 1, iya. 2, iya. Jadi ada separator atau pemisah antara input dan isi dari koleksi tumpukan. 3, ya. 4, ya. 5, iya. 6, no. Mau coba lagi no, atau R, atau T, dan seterusnya lah. Atau T ya, tidak ya kalau Indonesia ya. Kemudian enter, maka ketika di enter, muncullah semua koleksi tumpukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda mengambil data sebanyak 5, maka yang tersisa adalah 1. Kenapa? Ini di pop, ini pop, ini pop, pop, pop. Ya. Maka hasilnya adalah 1. Saya close. Ini tidak dibutuhkan. Jadi sudah seperti ini sudah cukup ya. Oke, saya akan jelaskan codingnya. Nah, ini skenario-nya berbeda, yaitu menggunakan new entry saat di push. Ya. Kenapa push itu fungsi pada stack untuk menambahkan tipe data, menambahkan data baru atau value. Jadi kita mulai dari do dulu yang paling luar ya. Nah, ini kan nggak ada masalah ya. Ini hanya deklarasi dengan tipe data dengan fungsi stack dengan variabel namanya adalah koleksi tumpukan. Nah, di sini ada deklarasi variabel ulangi. Ulangi ini apa? Ini bentuknya adalah variabel global yang bisa dipakai berulang kali di luar dari
blok ini semuanya masih bisa dipakai. Maksudnya itu bisa digunakan berkali-kali. Nanti ada deklarasi yang bentuknya lokal, hanya sekali pakai. Seperti ini contohnya ya. Jadi ini yang global. Nanti ada lagi yang dinamai public ya. Public itu yang di atasnya lagi. Itu nanti pada pelajaran PBO. Ini global dulu lah ya. Jadi ini public, ada global dan lokal ya. Ini lokal. Jadi saya gunakan variabel ulangi untuk menampung nilai pertanyaan jika user ingin menjawab Y atau Y kecil atau Y besar. Maka ini akan saya gunakan untuk membandingkan ya. Apa yang dibandingkan? Ini tadi ya. Do this sampai while tuh sampai apa ya? Do this while ulangi harus Y kecil atau Y besar. Selama inputan dari user itu Y kecil atau Y besar, maka dia akan do this, melakukan ini berkali-kali. Ini sudah dipelajari pada semester 1 ya. Apa yang dilakukan? Ya this. Pertama, console read. Tulislah input data, hanya pertanyaan biasa saja. Maka si user menginput 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu disimpan dalam variabel namanya input data. Kenapa? Ya ini ada read line. Jadi ini adalah deklarasi variabel lokal sekali pakai, yaitu namanya adalah input data. Fungsinya apa variabel ini? Untuk menampung apapun yang diinput dari user. Kemudian ya dia akan ditambahkan. Ini masih satu kesatuan. Jadi cara menambahkannya dengan menggunakan push ya, perintah push. Jadi koleksi tumpukan.push, kalau tadi kan normalnya adalah 1, kita typing ya. Kalau ini enggak, kita gunakan variabel dari sini. Apapun yang diinput akan disimpan dalam variabel input data. Caranya bagaimana? Input data ditambahkan dalam koleksi tumpukan. Begitu cara berpikirnya ya. Selanjutnya ada console write, tulis aja. Apa yang mau ditulis? Mau coba lagi. Nah, inilah yang fungsi variabel ulangi. Jika jawab Y, S, R, B, semuanya akan ditampung dulu dalam variabel ulangi. Kenapa? Karena ada read line di sini. Ditampung, hanya membaca. Jadi membaca baris seperti itu ya. Ditampung sementara lah, memori sementara seperti itu. Kemudian clear apa? Biar ada, kalau nggak ini gunakan clear, jadi hasilnya seperti ini. Bukan tidak bisa, tapi jelek ya. Kita coba dulu. 1, coba lagi iya. 2, coba lagi iya. Jadi ada duplikasi. Kalau menggunakan clear, maka ini akan dihilangkan sama dia. Kenapa pakai seperti itu? Ya biar bagus aja estetik ya. Karena kan ini diulang-ulang. Do this while apa gitu ya. Ya, makanya saya gunakan di sini clear saja. Ketika ini diinput, maka dia akan di-clear inputan sebelumnya seperti itu. Kemudian ditampilkan. Ini nggak ada yang aneh-aneh, hanya menampilkan isi dalam koleksi tumpukan atau stack. Cetak garis, kemudian nah while ini apa? Do this while sampai ya. Sampai apa? Ulangi itu wajib sama dengan ya. Ini apa, Pak? Kenapa nggak sama dengan satu kali? Ini bukan fungsi matematika yang menuntut hasil. Misalnya 1 plus 1 equal atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan seperti itu. Tapi fungsi sama dengan 2 di sini membandingkan nilai ulangi apakah sama dengan Y kecil. Ini simbol OR ya. Atau ulangi itu kan bisa apapun bentuknya statik dari user menjawabnya. Yang mana? Yang ini tadi, misalnya hurufnya Y kecil, Y besar, R, S. Nah, jika itu selama menjawab Y kecil dan Y besar, maka dia akan melakukan do this perulangan. Do this-nya apa? Ini lagi dan seterusnya. Sampai dia menjawab huruf Y kecil, tidak menjawab huruf Y kecil, atau Y besar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah fungsi pop ya, tapi bentuknya adalah data diambil sebanyak berapa. Nah, seperti itu aja ya. Nah, kemudian kalau mau lihat data ya, data paling tinggi ya, paling top itu paling atas ya, cukup menambahkan top ya. Jadi ada variabel name-nya dulu, kemudian ada top.
Ada nggak top? Top apa ya? Saya lupa juga namanya tuh. Koleksi tumpukan dot clear. Jadi itu menghapus semuanya. Top. Ya. Bentar saya lihat dulu. Kita buka e-learning-nya. Stack. Ini dia stack. Jadi fungsi yang kita wajib tahu itu adalah nih, push, pop, dan pick. Pick itu artinya mengintip atau melihat data yang paling atas. Saduran bahasa arti harfiahnya itu adalah pick, mengintip ya. Pick. Nah, ini adalah melihat data yang paling atas. Saya jalankan. Input data adalah 1, ya, 2, ya, 3, no. Maka datanya adalah 1, 2, dan 3. Anda mengambil data banyak, kalau 0, maka datanya ada tidak terjadi apa-apa ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, pick-nya mana? Kenapa nggak muncul pick-nya? Karena kita tidak ada statement untuk menulis di sini. Caranya bagaimana? Ya tambahkan saja console write line. Ini ya. Kalau mau dirapikan ya bisa. Apa yang dirapikan? Data paling atas adalah seperti itu ya. Saya jalankan. Input data 1, 2 ya. 2 ya. Iya. No. Nah, Anda mengambil data sebanyak 3 ya, 3 data. Data yang paling atas, maka dia menampilkan data tersisa. Dan data yang paling atas adalah 1. 1 itu dari mana datangnya? 1 itu datangnya dari pick tadi ini. Data paling atas adalah fungsi pick. Seperti itu. Pick itu mengintip ya. Oke, ini saya copy dulu codingnya. Notepad, paste, file, save as, desktop. Namanya adalah stack code. Oke, demikian penjelasan coding pada materi ini. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.